Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok 1 yang beranggotakan 1. Anggi Saputri, 2. Agung Saputra, 3. Eeng Ekawati, 4. Dewi Sri Rahayu, 5. Halimatus Sa'diyah, 6. Alfiatur Rahma. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai aplikasi bioteknologi dalam bidang pertanian. Baik, yang pertama kita akan menjelaskan mengenai pengertian bioteknologi. Bioteknologi berasal dari dua kata, yaitu bios yang berarti hidup dan teknologi yang berarti metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis. Jadi di sini bioteknologi adalah pemanfaatan prinsip-prinsip atau metode ilmiah yang menggunakan makhluk hidup untuk menghasilkan produk dan jasa guna kepentingan manusia. Untuk selanjutnya yaitu aplikasi bioteknologi di bidang pertanian. Nah, untuk aplikasi bioteknologi dalam bidang pertanian ini yang sederhana ialah dalam pembuatan kompos dan pembuatan biogas. Pemanfaatan bioteknologi untuk meningkatkan hasil pertanian pada masa sekarang ini dilakukan secara modern. Misalnya pada pemuliaan tanaman dengan menciptakan tanaman transgenik, yaitu tanaman yang gennya telah dimodifikasi, kultur jaringan, biopestisida, dan sebagainya. Seperti yang sebelumnya disebutkan bahwa aplikasi bioteknologi di bidang pertanian yang pertama, tanaman hidroponik, yang kedua, kultur jaringan tumbuhan, yang ketiga, pembentukan varietas tanaman unggul. Contoh aplikasi bioteknologi di bidang pertanian yang pertama yaitu tanaman hidroponik. Hidroponik sendiri berasal dari kata bahasa Yunani hydro yang berarti air dan ponos yang berarti bekerja. Jadi, hidroponik artinya pengerjaan air atau bekerja dengan air, di mana dalam praktiknya hidroponik dilakukan dengan berbagai metode tergantung media yang digunakan. Adapun beberapa keuntungan bercocok tanam dengan hidroponik antara lain, yang pertama, tanaman dapat dibudidayakan di segala tempat. Selain itu, risiko kerusakan tanaman karena banjir, kurang air, dan erosi tidak ada. Selain itu, tidak perlu lahan yang terlalu luas, dan pertumbuhan tanaman lebih cepat, bebas dari hama, hasilnya berkualitas dan berkualitas tinggi, serta hemat biaya perawatan. Yang kedua yaitu kultur jaringan. Kultur jaringan adalah suatu metode atau teknik mengisolasi bagian tanaman, bisa berupa protoplasma, sel, jaringan, dan organ, dan menumbuhkannya pada media buatan dalam kondisi aseptik di dalam ruang yang terkontrol sehingga bagian-bagian tanaman tersebut dapat tumbuh dan berkembang menjadi tanaman yang lengkap. Yang ketiga yaitu bioteknologi dalam pembentukan varietas tanaman unggul baru. Hal ini diperlukan untuk mencakupi kebutuhan pangan yang terus meningkat, sedangkan luas lahan pertanian sendiri cenderung menurun. Tanaman unggul ini diharapkan mempunyai produktivitas yang lebih baik. Selain itu, peningkatan hasil juga dilakukan upaya perbaikan pada kandungan nutrisi, pelestarian lingkungan, usia panen, dan berbagai nilai tambah yang lain. Adapun beberapa contoh jenis tanaman unggul baru yang dibuat dengan pemanfaatan bioteknologi adalah yang pertama padi golden rice, yang kedua kentang russet barbeng, dan yang ketiga tomat flower saver, dan masih banyak yang lainnya. Untuk selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan bioteknologi di bidang pertanian. Adapun kelebihan dari bioteknologi di bidang pertanian yang pertama, menghasilkan keturunan dengan sifat yang unggul. Yang kedua, menghasilkan produk agribisnis yang berdaya saing tinggi. Yang ketiga, mengurangi pencemaran lingkungan serta menekan biaya produksi. Yang keempat, meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman serta melipat gandakan hasil pertanian. Yang kelima, terciptanya tanaman yang dapat membuat pupuk sendiri dan tanaman yang tahan lama dalam berbagai hama serta kondisi. Tetapi tidak dipungkiri bahwa bioteknologi pertanian memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya, yang pertama adanya efek kompensasi, yang kedua, muncul hama target yang tahan terhadap insektisida, yang ketiga, terjadinya silang luar, yang keempat, membutuhkan teknologi yang tinggi sehingga dalam perakitannya diperlukan orang-orang yang memiliki keahlian khusus. Yang selanjutnya yaitu muncul efek samping terhadap hama non-target, dan yang terakhir biaya untuk memuatannya relatif tinggi. Mungkin cukup itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.